Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam belajar Sekolah Sahabat di program Sekolah Sahabat 777. Kita telah masuk di pelajaran hari Minggu 30 Januari dengan judul Seorang Imam Atas Nama Manusia. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kami yang maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memahaminya dan membawa hidup kami untuk lebih setia hanya bagimu saja. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran hari Minggu mengajak kita agar membaca Ibrani 5 ayat 1-10. Dan kita dapat melihat bahwa ada tujuan dasar seorang imam, yaitu menjadi perantara antara orang-orang berdosa dan Tuhan. Jadi imam mempunyai peran pengantara manusia kepada Tuhan. Imam diangkat oleh Tuhan untuk melayani atas nama manusia. Oleh karena itu, mereka perlu berbelas kasihan dan memahami kelemahan manusia. Dalam Ibrani 5 ayat 5-10, Paulus menunjukkan bahwa Yesus dengan sempurna memenuhi tujuan-tujuan itu. Dia dapat memahami bagaimana kelemahan manusia, sehingga dia dapat menyatakannya dan memotivasi supaya manusia lebih kuat bagi Tuhan. Allah menetapkan dia, dan juga Yesus memahami kita karena dia juga telah menderita. Namun, ada beberapa perbedaan penting antara imam yang ada perjanjian lama dan juga Yesus sebagai imam kita. Karena Yesus tidak dipilih dari antara manusia. Sebaliknya, Yesus mengadopsi sifat manusia untuk antara lain melayani sebagai imam atas nama kita. Yesus tidak mempersembahkan korban sebagaimana imam di zaman perjanjian lama untuk mengampuni atau menebus dosa-dosanya. Mengapa? Karena Yesus tidak berdosa, berbeda dengan imam di dalam perjanjian lama. Jadi, Ibrani mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bukan berarti Yesus berdosa, karena upah dosa adalah maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Ibrani mengacu pada kematian kedua, dari mana Allah menyelamatkan Yesus ketika Allah membangkitkan dia. Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi, ketaatan adalah hal baru bagi siapa? Yesus. Bukan karena dia tidak taat, tetapi karena dia adalah Tuhan. Sebagai penguasa atas alam semesta dan segala isinya, Yesus tidak menaati siapapun. Sebaliknya, semua orang menaati dia. Saudaraku, penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib adalah bagian penting dari pelayanan keimamatannya. Penderitaan tidak menyempurnakan Yesus dalam arti bahwa ia meningkat secara moral atau etika. Tetapi penderitaan tidak membuat dia berbelas kasihan. Sebaliknya, Yesus datang ke dunia ini karena dia selalu penuh kemurahan. Itulah sebabnya dia memiliki belas kasihan kepada kita. Apa yang Ibrani maksudkan adalah bahwa melalui penderitaan realitas kasih persaudaraan Yesus, keaslian sifat manusianya, dan kedalaman penyerahannya sebagai perwakilan umat manusia kepada kehendak Bapa benar-benar dinyatakan dan diungkapkan. Dia disempurnakan. Dalam arti bahwa penderitaannya membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar kita. Saudaraku, itu adalah kehidupan ketaatannya yang sempurna. Dan kemudian kematiannya di kayu salib yang merupakan persembahan korban yang Yesus persembahkan di hadapan Bapa. Sebagai apa? Sebagai
imam kita. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, agar kita lebih jauh memahami pelajaran ini, kita dapat baca dalam 1 Petrus 2:9, di mana mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Bagaimanakah kehidupan Yesus memberitahukan kepada Anda bahwa hubungan Anda dengan orang lain seharusnya dilakukan karena kita berada dalam peran yang suci ini, yaitu menjadi imamat yang rajani. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat untuk pelajaran hari Minggu. Semoga melalui pelajaran ini membawa iman kita untuk lebih setia hanya bagi Tuhan saja. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami dapat mengetahui bahwa Yesus, Tuhan utus, ditetapkan menjadi imam besar kami, untuk menjadi pengantara kepada Bapa yang ada di sorga. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami, dan Tuhanlah kiranya memberkati semua pemirsa yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan. Bila ada dalam keadaan duka cita, Tuhan hibur dan kuatkan, agar tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bila ada yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacitanya. Berkat-berkat Tuhan selalu menjadi miliknya sepanjang hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bila ada dalam pergumulan permasalahan, Tuhan menangkan agar mereka tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bila mereka harus menjalani pergumulan itu dan permasalahan itu, mereka harus menghadapi rintangan itu, biarlah kiranya mereka tetap bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran Sekolah Sahabat kita di pelajaran hari Minggu. Kita berjumpa kembali di pelajaran hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu, Rantau Perapat, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.